Salam saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera buat saudara dimanapun saja berada. Kiranya damai dan sukacita dan penghiburan dari Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan kita semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita sama-sama siapkan hati dan mohon hikmat Tuhan dalam mengerti kebenarannya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas semua yang baik yang selalu Engkau limpahkan bagi kami. Berkat perlindungan-Mu dan kasih setia-Mu, serta segala kebaikan-Mu bagi kami. Terima kasih karena Engkau masih memberikan kami kekuatan, kesehatan, dan berkat Tuhan. Dan saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami secara pribadi, jamah hati kami dan Roh Kudus-Mu berikan kami pengertian untuk dapat memahami akan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, renungan firman Tuhan saat ini terdapat di dalam Yakobus 4 ayat 7. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Satu hal yang perlu kita sadari dalam menjalani hidup ini adalah bahwa ada satu kekuatan yang senantiasa ingin menghancurkan kehidupan umat manusia. Yang dimaksud di sini adalah si jahat yang senantiasa mengincar setiap kelemahan kita, dan pada waktu yang tepat ia akan menjatuhkan hidup kita sehingga kita menjauh daripada Allah. Pekerjaan si iblis adalah mencuri, membunuh, dan membinasakan. Setiap sukacita dan sejahtera, kesehatan, kekuatan, kelimpahan, dan lain sebagainya yang dimiliki oleh manusia akan dicuri oleh si iblis untuk membunuh kehidupan kita dan pada akhirnya membinasakan hidup manusia. Yohanes 10 ayat 10. Iblis tidak akan senang dengan kehidupan umat Tuhan yang senantiasa penuh dengan kemenangan dan kelimpahan. Dia akan selalu berusaha menjauhkan kita dari kasih karunia Tuhan. Dia akan berusaha memberi ketakutan, kekhawatiran, kekecewaan, dendam, rasa pahit, putus asa, dan hal-hal negatif lainnya yang membuat kita tidak percaya akan kuasa firman Tuhan. Ketika hal-hal negatif tersebut datang menghantui kehidupan kita, kita harus dapat melawannya dan memenangkan pertempuran melawan si jahat. Bagaimana kita dapat memenangkan pertempuran yang sebenarnya tidak kelihatan secara kasat mata ini? Yang pertama, mengenakan seluruh perlengkapan Allah. Di dalam Efesus 6 ayat 11 dan 12 dikatakan, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Perlengkapan senjata Allah sangat dibutuhkan agar kita tidak kewalahan bahkan kalah melawan kuasa si jahat. Berikut perlengkapan senjata Allah yang harus kita kenakan. Berdiri tegak dan berikat pinggang kebenaran, selalu lekat dengan kebenaran firman Tuhan. Berbaju zirah keadilan untuk menangkal setiap ketidakbenaran, kecurangan, kebohongan dari si iblis. Memakai kasut kerelaan, memberitakan Injil damai sejahtera agar setiap jiwa dapat diselamatkan di dalam Yesus. Menggunakan perisai iman untuk memadamkan panah api si jahat. Mengenakan ketopong keselamatan untuk menangkal serangan pikiran-pikiran negatif. Menggunakan pedang roh, yaitu firman Tuhan, untuk menghancurkan kuasa si jahat. Berdoa setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jaga, dan senantiasa berjaga-jaga di dalam doa. Dengan menjaga hubungan kita dengan Tuhan dan mempraktekkan setiap kebenaran firman Tuhan dalam setiap langkah hidup kita, kita mengenakan perlengkapan senjata Allah bagi hidup kita. Inilah yang dapat membuat kita bertahan melawan tipu muslihat iblis. Yang kedua, tunduk kepada Allah dan lawan si iblis. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Yakobus 4 ayat 7. Hanya ada dua tuan di dunia ini, Allah dan iblis. Kita tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, hanya satu pilihan, entah itu terang atau gelap. Jika kita ingin menang atas kuasa si jahat, maka kita harus tunduk kepada Allah. Kita harus menjadikan Tuhan Raja atas hidup kita.
barulah kita dapat melawan si iblis. Dan ketika kita melawan si iblis, maka dia akan lari daripada kita. Kuasa si jahat harus kita lawan. Jika kita membiarkan kuasa si jahat dan mengalah kepadanya, maka kita membiarkan hidup kita dihancurkan olehnya. Segala tipu muslihat iblis, kebohongan, ketakutan, kekhawatiran, iri hati, dendam, putus asa, keterikatan atas segala macam dosa, penyembahan berhala dan lain sebagainya harus dihancurkan dengan kuasa darah Yesus. Darah Yesus sudah dicurahkan di atas kayu salib, dan dengan darahnya itu kita dimenangkan atas segala yang jahat. Oleh darahnya itu kita bisa mengalahkan segala kuasa si jahat, sehingga kita bisa berkata, "Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu?" 1 Korintus 15 ayat 55. Kuasa si jahat sudah ditaklukkan di bawah kaki Yesus. Oleh karena itu, dengan tunduk kepada Allah dan melawan si iblis dengan kuasa darah Yesus, kita dapat memenangkan pertempuran. Sebab itu, hai anak-anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. 2 Timotius pasal 2 ayat 1. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Yesaya 60 ayat 1-2. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, setelah kita merenungkan firman Tuhan yang singkat ini, saya rindu mengajak saudara-saudara untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur atas firman-Mu yang telah kami dengar dan renungkan. Firman-Mu yang mampu mengubah hati kami dan memberi kami kekuatan yang baru dalam melakukan segala aktivitas dan rutinitas kami. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia, saudara-saudara kami yang mengalami pergumulan, baik pergumulan sakit penyakit, musibah dan bencana, serta masalah dalam keluarga dan lain sebagainya. Kami tahu hanya Engkau Tuhan yang mampu menolong segala pergumulan yang kami hadapi. Biarlah Engkau buka jalan dan kiranya Roh Kudus-Mu terus menuntun hati kami untuk mengerti kehendak-Mu dan menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Ampunilah segala kesalahan dan dosa kami, kiranya berkat dan damai sejahtera serta kasih karunia Tuhan terus menjadi bagian kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Saudara yang kasih Tuhan, saya percaya firman Tuhan saat ini sudah menjadi berkat dan kekuatan bagi kita semua. Tuhan Yesus kiranya memberkati. Sampai jumpa pada renungan berikutnya.